Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat ESU atau Electrosurgery Unit. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya hanya akan menggunakan gambar sebagai medianya. Nah, ini adalah alat ESU merek Geister. ESU adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pembedahan dengan memanfaatkan frekuensi tinggi. ESU juga berfungsi sebagai alat bantu pada saat proses pembedahan. Nah, di sini ada gambar-gambar aksesoris ESU. Dan saya akan menjelaskan tentang kabel power. Di sini ada contoh gambarnya. Kabel power itu sebagai kabel penghubung ke daya PLN. Dan selanjutnya ada hood switch, dan ini contoh gambarnya. Hood switch untuk menjalankan elektroda bipolar. Selanjutnya ada juga elektroda bipolar dan juga guntingnya. Ini contoh gambarnya. Elektroda bipolar sebagai proses koagulasi atau pembekuan. Selanjutnya lagi ada elektroda monopolar. Contoh gambarnya seperti ini. Ada dua tombol, biru dan kuning. Elektroda bipolar berfungsi sebagai elektroda atau pisau pada saat melakukan cutting atau pemotongan. Selanjutnya ada neutral plate atau sebagai grounding. Contoh gambarnya seperti itu. Neutral plate adalah sebagai sistem grounding atau pengaman dalam proses tindakan surgikal. Nah, selanjutnya ada front panel. Gambar yang ada di depan ini adalah ada power switch atau tombol on off, ada bipolar, ada monopolar 1 dan 2. Untuk monopolar ada cutting dan ada koagulasi. Selanjutnya ada bipolar control. Bipolar control ini terdapat yang ada angka 88 itu adalah sebagai bipolar display, dan ada bentuk segitiga sebagai power button. Selanjutnya ada 3 mode indikator, yaitu press, standar, dan makro. Selanjutnya ada monopolar cut control. Sama seperti bipolar yang gambar sebelumnya tadi, cuma di sini ada angkanya, ada 3 digit, 88-nya ada 3 digit, yaitu sebagai monopolar cut display. Sama seperti yang di atas tadi, ada segitiganya sebagai power button, dan ada mode indikatornya, yaitu ada 3 mode juga, yaitu low, pure, dan blend. Selanjutnya ada monopolar coagulation control. Hampir mirip dengan monopolar yang tadi, yaitu ada monopolar coagulation display yang ada 3 digit angka, ada segitiga sebagai power button, dan ada 3 mode indikator, yaitu cascade, fulgurate, dan spray. Selanjutnya ada block diagram, bisa dilihat di gambar yang di depan ini. Selanjutnya ada keterangan ini, bisa dibaca sendiri soalnya terlalu banyak. Nah, di sini ada standar operasional prosedur atau bisa disebut SOP. Yang pertama, posisikan alat. Kedua, siapkan dan cek konektor aksesoris. Ketiga, pasang kabel grounding.
keempat pasang aksesoris, kelima pasang kabel power, dan selanjutnya ada penggunaan alat. Pertama-tama hidupkan alat dengan menekan tombol on. Selanjutnya atur selektor untuk memilih mode. Lalu cek alarm dan pengaktifan pensaklaran. Selanjutnya lagi lakukan tindakan yang ingin dilakukan. Terus atur energi dan pasang elektroda netral pada pasien. Ada penyimpanan alat. Setelah alat selesai digunakan, kembalikan pengaturan power ke intensitas rendah. Lalu matikan alat dengan tombol off. Dan lepaskan elektroda netral, monopolar, bipolar, dan foot switch. Selanjutnya lepaskan kabel grounding dan juga lepaskan kabel power dari sumber PLN. Lalu kembalikan pada posisi penyimpanan alat. Bagaimana jika ada troubleshooting? Di sini bisa dilihat ada bagan, kerusakan, analisa, dan tindakan. Bisa dibaca sendiri. Lalu bagaimana cara pemeliharaan alat supaya tidak terjadinya troubleshooting? Pemeliharaan secara 3 bulan sekali dengan cara cek dan bersihkan seluruh alat. Lalu cek fungsi semua aksesoris dan cek kabel power dan grounding, dan juga uji kinerja alat. Ada juga pemeliharaan tahunan yang harus dikerjakan, yaitu kalibrasi, uji safety. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.